Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar radio bisa dimanapun Anda berada. Baiklah, sebentar lagi kita akan simak kajian kitab Durus Lughah bersama Ustadz Muhammad Ghazali. Selamat menyimak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa melanjutkan pelajaran kita kembali setelah sebelumnya kepotong lebaran Syawal ya, insyaallah. Sekarang kita sampai di pelajaran yang ke-14. Inti dari pelajaran ini adalah bagaimana cara membentuk fi'il amr ya. Fi'il kata kerja, amr, fi'il amr artinya adalah kata kerja untuk memerintah. Bagaimana cara membentuknya? Ini di sini akan dilatih, akan dikasih tahu caranya ya. Oke, kita lihat percakapan yang ada di sini dulu. Kita lihat percakapan antara guru dengan murid-muridnya ya. Man bil babi, guru bertanya, man bil babi, siapa yang di depan pintu? Bi di situ atau alba di situ tidak diartikan dengan ya, tapi diartikannya dengan fi ya, dengan di. Karena memang huruf ba ini mempunyai banyak makna ya. Salah satunya adalah dengan, kemudian terkadang diterjemahkan dengan di. Ya. Jadi di sini terjemahannya seakan-akan mengatakan man fil babi. Siapa yang di depan pintu? Kemudian dijawab ana thalibun jadidun. Saya adalah mahasiswa yang baru. Kemudian guru berkata udkhul. Nah, udkhul kemarin kita sudah mempelajari dakhala, kemudian fi'il mudhari'nya adalah yadkhulu, dakhala dengan tasrif lugawinya, dakhala, dakhalu. Kemudian yadkhulu juga sudah. Nah, sekarang kita nyuruh masuk. Kata perintahnya bunyinya menjadi dari yadkhulu menjadi udkhul. Udkhul, masuklah. Masmuka, siapa nama kamu? Ismi Humayun. Nama saya adalah Humayun. Humayun, nah, gurunya heran ya karena namanya mungkin tidak lumrah. Humayun, kaifa taktubu hadzal isma? Kaifa taktubu hadzal isma? Bagaimana engkau menulis nama ini? Gitu ya. Uktubhu ala hadhil waraqati. Uktubhu, nah, tulislah. Tulis yaitu nama Humayun. Nah, di sini ada kata kerja. Kataba yaktubu uktub. Kemudian objeknya adalah hu menjadi uktubhu. Uktubhu ala hadhil waraqati. Waraqati karena ada ala di sebelumnya ya. Tulislah nama tersebut di kertas ini. Kemudian setelah ditulis, kemudian ke percakapan berikutnya, ya ustadzu hahuna akrobun. Wahai ustadz, hahuna ya, hahuna terdiri dari kata huna, kemudian diberikan dengan ha di situ ha at-tanbih, ha yang masuk ke haza. Haza dengan hahuna sama-sama ada ha-nya. Ha-nya sama ya, ha at-tanbih di situ. Wahai ustadz, hahuna akrob, di sini ada akrob. Akrob itu apa? Akrob itu kalajengking ya. Kemudian akrobun fil fasli ya. Akrobun fil fasli. Ada akrob di apakah ada akrob di dalam kelas? Ya. Aina hiya, di mana akrob tersebut? Lihat di situ. Aina hiya, hiyanya kembali ke akrob. Akrob ini berarti walaupun tidak pakai tak marbutoh, tapi akrob dianggap muannas ya. Jadi kemuannasan akrob ini harus kita hafal. Kemudian unzur huna ya ustazu. Unzur, nazara yanzuru, unzur, lihatlah. Lihatlah ke sini wahai ustaz. Hiya tahta maktabi Hisyamin. Hiya yaitu ke si akrob. Akrob tersebut di bawah mejanya Hisyam ya. Uktuluha ya ikhwanu. Nah ya, qatala yaqtulu uktul. Kalau uktul itu berarti nyuruh membunuh. Kalau yang disuruhnya adalah satu orang yaitu anta. Ya ikhwanu, wahai saudara-saudara, berarti banyak yang disuruhnya, berarti antum.
Nah, kalau nyuruh antum, orang kedua disuruh menjadi ada wawu jamaahnya. Uktuluha. Ya. Haknya kembali ke akrob. Bunuhlah dia, yaitu si akrob, wahai ikhwan. Di depan wawu jamaah, uktulu biasanya itu ada alifnya. Kalau objeknya uktulu al-akroba, maka di depan uktulu, di depan wawu dari uktulu itu ada alifnya, ada alif al-fariqoh, ya, alif fariqohnya, alif pembeda. Tapi kalau uktulu ini mutasil, nyambung dengan domir, objeknya berupa domir, objeknya bukan isim zohir al-akroba tapi berupa ha, maka alif fariqohnya hilang, langsung uktuluha. Jangan ditulis alif lagi setelah ada, kalau ada haknya ya. Uktuluha ya ikhwan. Bimanak tuluha, bi dengan ma di situ ma istifham, isim istifham, huruf jar ketika bersambung dengan ma istifhamiyah, huruf jar ketika bersambung dengan ma istifham, maka alif dari ma itu hilang. Asalnya bi plus ma, kemudian alifnya hilang karena menyambung dengan ba di situ ya. Sama seperti amma yatasaalun, itu sama alifnya juga hilang. Dengan apa naktuluha, dengan apa kami membunuhnya? Bima naktuluha, dengan apa kami membunuhnya? Uktulha bihidzaika ya Hisyamu. Uktulha. Nah, ini baru nyuruhnya ke anta karena ngobrolnya dengan Hisyam. Uktulha ya Hisyamu. Uktulha bihidzaika. Bunuhlah dia bihidzaika, dengan sepatu kamu ya Hisyamu, wahai Hisyam. Ya, jadi si akrobnya, si kalanjangkingnya disuruh dibunuh dengan sepatu, ya, ditinjak. Amatat, apakah matat fi'il madi domir hiya, karena akrob ya. Amatat, apakah dia, yaitu si akrob tersebut mati? Naam matat, ya dia mati. Ijlisu ya abnai, ijlis. Tadi uktul, unzur, udukhul, sekarang ijlis. Kenapa yang tadi bunyinya u sekarang bunyinya i? Karena huruf ketiganya atau ain fiilnya berbeda. Udkhul, uktub dengan uktul, ya, ain fiilnya atau huruf ketiganya itu dhammah, maka harokat hamzah wasolnya juga dhammah. Nah, sekarang ijlis, ain fiilnya atau huruf ketiganya adalah kasroh, maka hamzah wasolnya juga kasroh. Jadi i tidak boleh ujlis, tidak boleh, tapi ijlis. Ijlisu, kemudian nyuruh duduknya, jalasa ya jelisu, ijlis, jalasa duduk, nyuruh duduk berarti ijlis, yang disuruhnya banyak tambahkan wawu. Ijlisu, duduklah kalian, ya ikhwa, ya abnai, wahai anak-anakku. Iqra'id darsa ya aliyu. Iqra', hamzahnya mati, dari qara'a ya qra'u, iqra', ya. Kemudian karena di depannya ada alif lam, ada ad-darsa objeknya, maka hamzah yang asalnya sukun menjadi kasroh. Jadi cara bacanya iqra'id darsa ya Ali. Bacalah pelajaran tersebut wahai Ali. Kemudian Ali membaca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung, a'udzu fi'il mudhari dhamir ana. Dari adza ya'udzu artinya berlindung, kemudian selalu di depannya itu ada huruf jar ba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung dengan Allah dari setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Ali membaca ayat Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra'. Nah, bacalah. Ya, di situ Rasulullah yang harus bacanya ya. Bacalah dengan nama Tuhan kamu yang menciptakan. Khalaqo di situ fi'il madi. Khalaqal insana min 'alaqin. Dia yaitu Allah menciptakan manusia dari alaq, dari segumpal darah ya. Kemudian Ali berkata, ya ustazu, wahai ustaz, hafidtu hadhihi surat. Saya telah hafal surat ini. Ayat suratin ahfadzu ba'daha. Surat apa yang harus saya hafal setelahnya, setelah si surat Al-Alaq tadi ya. Ayat di situ jadi objek. Ya, objeknya didahulukan. Kenapa objeknya didahulukan? Karena ayat di situ pertanyaan. Pertanyaan harus maju duluan. Harokatnya fathah karena dia objek. Asalnya begini. Ahfazu ayat suratin. Nah, kemudian karena ayat di situ pertanyaan maju duluan. Jadi ayat suratin ahfazu ba'daha.
surat apa yang harus saya hafal setelahnya? Kemudian gurunya menjawab, ihfaz, hafizo, yahfazu, ihfaz. Ya, tidak uhfaz tapi ihfaz. Kenapa? Karena huruf ketiganya atau ain fiilnya harokatnya fathah. Jadi kalau ain fiilnya atau huruf ketiganya dhammah, maka hamzah wasol fiil amrnya dhammah. Kalau kasroh hamzah wasol, kalau ain fiilnya kasroh, hamzah wasol fiil amrnya juga kasroh. Kalau ain fiilnya fathah, hamzah wasol fiil amrnya tetap kasroh. Karena itu memang hukum asalnya. Ihfadz surat at-tini, hafalkanlah oleh kamu surat at-tin. Khud daftaraka hadza, ambillah, ya, khud fiil amr dari akhadha, ya'khudhu menjadi khuz. Fa fiilnya atau hamzahnya dihapus supaya jadi lebih ringan pengucapannya, ya. Khud daftaraka hadza, daftaraka di situ jadi objek, ambillah oleh kamu buku catatanmu ini. Waktu fihi surat al-alaqi, dan tulislah di dalamnya, di dalam buku catatan kamu, surat al-alaqi, surat al-alaq. Ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, innaka na'sanu, sesungguhnya kamu mengantuk. Idhab, ya, idhab ilal hammami wagsil wajhaka, pergilah kamu ke kamar mandi, wagsil, dan cucilah wajhaka, wajah kamu. Wajah karena dia objek, ya. Iftahin nawafidha, iftah, fataha yaftahu, iftah, ya, kata perintahnya atau fi'il amrnya adalah iftah. Karena di depannya ada alif lam an-nawafid, maka jadi jadi hi, ya, iftahi. Jadi tidak iftah an-nawafid, tidak. Iftah an-nawafid, tidak. Karena hamzah wasal kalau di tengah hilang a-nya. Jadi iftahin nawafidha, za karena dia objek, an-nawafidha. Iftahin nawafidha ya Abdullahi, bukalah jendela-jendela tersebut wahai Abdullah. Fa innal ghurfata muzlimatun, karena sesungguhnya ruangannya gelap. Wal jawwa, nah, kenapa al jawwa? Seakan-akan fa innanya ada dua, seakan-akan innanya ada dua, kemudian diringkas menjadi cukup dengan satu saja, diatopkan. Seakan-akan begini, fa innal ghurfata muzlimatun wa innal jawwa harun, cuman innanya sekali aja. Wal jawwa harun, dan udaranya panas. Jadi jendelanya disuruh dibuka. Oke, itu percakapannya. Sekarang kita lihat latihannya. Ajib anil as'ilatil atiyati, jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Mas Mutolibil Jadidi, Mas Mutolibil Jadidi, siapa nama mahasiswa yang baru tersebut? Ismuhu Humayun, namanya adalah Humayun. Aina kanatil aqrabu, aina kanatil aqrabu, di mana si kalajengking tersebut. Kemudian kanat, ya, jangan jawabnya kanat tahta maktabi Hisyamin, si akrobnya ada di bawah mejanya Hisyam. Manilladzi qatalaha, man siapa, alladzi qatalaha siapa yang membunuhnya, membunuh si akrob. Manilladzi qatalaha, alladzi qatalaha Hisyamun, ya, yang membunuhnya adalah Hisyam. Pakai sepatu, ya. Nah, itu ada di situ pertanyaannya. Bima qatalaha, dengan apa dia membunuh si akrob tersebut? Qatalaha bihiza, bukan bihizaika, ya, karena di sini pembunuhnya menjadi orang ketiga. Maka qatalaha bihizaihi, dia membunuh akrob tersebut dengan sepatunya. Ayat suratin hafidhu aliyun, surat apa yang sudah telah dihafal oleh si Ali? Maka hafidhu suratal alaqi, dia sudah menghafal surat al-alaq. Itu jawabannya, ya. Sekarang kita lihat berikutnya. Sahih mayali, koreksi betulkan yang berikut ini. Qala al-mudarrisu li aliyin uktulil aqroba. Qala al-mudarrisu li aliyin, Ali berkata kepada mudarris, ya, Ali berkata kepada mudarris, uktulil aqroba, bunuhlah kalajengking tersebut. Kemudian qala al-mudarrisu li Hisyamin, guru berkata kepada Hisyam. Ini contoh-contohnya dulu, ya. Qala al-mudarrisu li Hisyamin iftahin nawafidha, ya, bukalah jendela-jendela tersebut. Kemudian qala al-mudarrisu li Humayuna, nah, di situ ada huruf jarli karena Humayun di sini nama asing, ya. Jadi dia tidak bertanwin.
Qala al-mudarrisu li Humayun, idhab ilal hammami waghsil yadaika. Pergilah ke kamar mandi dan cucilah tangan kamu, kedua tangan kamu. Nah, di sini sebetulnya yang harus diceritakan ada, yang harus dibetulkan ada jalan ceritanya ya. Kita lihat di sini. Guru berkata kepada Ali, uqtulil akroba. Nah, padahal yang membunuh akrob itu bukan Ali tapi Hisham. Maka harusnya begini. Qala al-mudarrisu li Aliyin, ini salah. Harusnya qala al-mudarrisu li Hishamin uqtulil akroba. Qala al-mudarrisu yang irtahin nawafid, yang disuruh untuk membuka jendela-jendela adalah Abdullah. Jadi harusnya qala al-mudarrisu li Abdillahi iftahin nawafidha. Kemudian qala al-mudarrisu idhhab ilal hammam waghsil yadaika, yang disuruh pergi ke kamar mandi adalah Abu Bakar ya. Di situ kita lihat di ceritanya. Harusnya qala al-mudarrisu li Abi Bakrin. Kemudian yang keempat, qala al-mudarrisu li Aliyin, ihfad suratan Naba. Guru berkata kepada Ali bukan surat An-Naba ya, tapi surat At-Tin ya, karena setelah menghafalkan surat Al-Alaq. Ta'ammal Abu Bakrin li Abi Bakrin. Renungkanlah perubahan dari Abu Bakrin menjadi Abi Bakrin karena kemasukan huruf jar. Jadi Abu kalau tidak ada pengaruh apa-apa, Abu menggunakan wawu ya. Abu Bakrin karena dia minal asma'il khamsah. Abu Bakrin, kemudian kita setelah mempelajari inna, maka menjadi inna Aba Bakrin, kemudian kemasukan huruf jar li Abi Bakrin. Bu, ba, bi ya, tergantung pengaruhnya ya. Oke, kita lihat ke latihan yang berikutnya. Iqra maya dibaca yang berikut ini, cara perubahan dari fi'il mudhari menjadi fi'il amr. Kita lihat di sini. Anta taktubu, dimulainya dengan anta ya, karena anta setelah lam fi'il atau di ujung anta huruf terakhirnya itu tidak ada tambahan. Huruf terakhirnya ba, makanya dimulainya dari dhamir anta. Anta taktubu, bagaimana mengubah fi'il mudhari taktubu menjadi fi'il amr? Maka taktubu ini menjadi disukunkan ujungnya huruf ba-nya, huruf terakhirnya. Yang asalnya taktubu menjadi taktub, kemudian taknya dihilangkan menjadi aktub. Nah, karena tidak boleh memulai kalimat dengan sukun, tidak ada satu kata pun dalam bahasa Arab yang dimulai dengan sukun. Kalau ada yang sukun, maka biasanya tuh muncul hamzah wasl sebagai pembantu. Maka yang asalnya aktub, muncullah hamzah wasl. Apa harokat hamzah waslnya? Lihat huruf ketiganya atau ain fiilnya. Karena ain fiilnya yaitu huruf taknya harokatnya domah, maka hamzah waslnya juga domah. Yang asalnya aktub kemudian menjadi uktub. Berikutnya adalah tadkhulu. Tadkhulu, tadkhul, adkhul, udkhul. Ya, ditambahkan u di situ. Hamzah wasl kalau di awal ucapan muncul harokat hamzah waslnya karena memang untuk pembantu, tapi ketika di tengah ucapan hilang hamzah waslnya. Masukkan saja huruf wa, masukkan saja dan, maka akan hilang harokat hamzah waslnya ya. Menjadi tidak dibaca wa uktub tapi dibacanya waktub. Kalla la tuti'hu wasjud ya. Kemudian lihat di sini. Kita lihat nomor 1. Ukhruj minal fasli ya Bashiru. Keluarlah dari kelas wahai Bashir. Kemudian uktub darsaka ya Aliyu. Tulislah pelajaran kamu wahai Ali. Usjud lillahi. Sujudlah kamu kepada Allah. Unzur ila zakal jabali. Lihatlah gunung itu. Zaka dengan zalika anggap aja sama. Sebetulnya zalika lebih jauh dari zaka ya. Kemudian uktul hadhil hayyata ya ammi. Bunuhlah ular ini wahai pamanku. Kemudian udkhul ya Hamidu, masuklah wahai Hamid. Ushkur rabbaka, bersyukurlah kepada Rabb kamu. Uskut ya waladu, dari sakata yaskutu artinya diam. Uskut ya waladu, diamlah wahai bocah. Uknus hadhil gurfata, dari kanasa yaknusu artinya menyapu ya. Sapulah ruangan ini. Itu dari wazan yaf'ulu ya, ain fiilnya domah. Sekarang kita ke yang ain fiilnya kasroh. Tadi ain fiilnya semuanya domah, sekarang ke yang ain fiil mudhari'nya semuanya kasroh. Kita lihat di sini. Tajlisu, anta tajlisu, taknya menjadi tajlis, taknya dihilangkan menjadi ajlis, ditambahkan hamzah wasl harokatnya kasroh menjadi ijlis. Kemudian tagsilu juga sama. Tagsilu, tagsil, agsil, iksil. Sekarang kita lihat di sini contohnya ya. Ijlis huna ya Bilal. Duduklah di sini wahai Bilal.
Igsil wajhaka bisobuni, cucilah wajah kamu dengan sabun. Irji' ba'da sa'atin, ya. Irji' roja'a yarji'u, ya. Irji' kembalilah 1 jam lagi, kembalilah 1 jam kemudian. Inzil minas sayyarati ya akhi. Inzil, nazala yanzilu, inzil, turunlah dari mobil wahai saudaraku. Qala Allah Ta'ala li Musa alaihi salam, Allah berfirman kepada Musa alaihi salam, idrib bi'asokal hajaro, idrib, pukullah, bi'asoka dengan tongkat kamu. Apa yang harus dipukul, objeknya apa? Al hajaro, pukullah batu tersebut dengan tongkat kamu. Kemudian itu yang ain fiilnya kasroh, ya. Sekarang yang ain fiil mudhari'nya adalah fathah. Ya, lihat, anta tadhhabu, tadhhabu, sukunkan ujungnya menjadi tadhhab, hilangkan huruf mudhari'nya menjadi idhhab, masukkan hamzah fiil amrnya menjadi idhhab. Ya, kemudian kalau taftahu, anta taftahu, sukunkan ujungnya menjadi taftah, hilangkan huruf mudhari'nya, huruf ta'nya menjadi aftah, aftah. Kemudian tambahkan hamzah wasol menjadi iftah. Ain fiilnya fathah, harokat hamzah wasolnya kasroh, tetap kasroh, ya, karena hukum asalnya adalah kasroh. Kita lihat contohnya. Iftah kitabaka ya Ibrahimu, bukalah buku kamu wahai Ibrahim. Ihfaz darsaka, hafalkanlah pelajaran kamu. Iqra hadzal darsa, bacalah pelajaran ini. Kemudian idhhab ilal masjidi, pergilah ke masjid. Irkab, ya, irkab darrojataka, rokiba yarkabu irkab, kendarailah sepeda kamu. Kemudian il'ab ma'a ukhtika ya Ismailu, la'iba yal'abu, bermain, il'ab, bermainlah bersama saudari kamu wahai Ismail. Kemudian ishrob ma'an baridan, minumlah air yang dingin. Aina maktabul baridi ya akhi, di mana kantor pos wahai saudaraku? Ana la adri, saya tidak tahu. Ya, la adri artinya saya tidak tahu. Is'al dzakar rajula, sa'ala yas'alu is'al, sa'ala yas'alu is'al. Bertanyalah dzakar rajula, bertanyalah kepada laki-laki itu. Ana rajulun gharibun, saya adalah orang asing. Nanya ke orang asing, nggak tahu tempat tentu saja. Orang asing cuma numpang lewat. Kemudian berikutnya, irfa' ra'saka, rafa'a yarfa'u, mengangkat, irfa' angkatlah, ra'saka kepala kamu. Irfa' sautaka, angkatlah suara kamu, ya, kencangkan, terkeraskan suara kamu. Kemudian kalau Allah Ta'ala fil Qur'ani, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah. Dari qara'a yaqra'u iqra', bacalah oleh kamu dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Qala Allah Ta'ala li Musa alaihi salam, Allah berfirman kepada Musa alaihi salam, idhhab ila fir'auna, pergilah kamu kepada Fir'aun. Ya, Fir'aun tidak bertanwin, kemasukan huruf jar jadi fathah. Wa qala idhhab anta wa akhuka, pergilah kamu dan saudara kamu, ya. Oke, kemudian di situ lihat, di situ ada perbedaan beberapa fiil yang fa fiilnya dimulai dengan huruf hamzah seperti akala, kemudian akhoza, akala, akhoza. Di sini tidak disebutkan satu lagi ya amaro, ya. Akala dengan akhoza, fiil amarnya bagaimana? Akala yakulu, akhoza yakhudhu, anta takulu, takhudhu, fiil amarnya menjadi kul dan khud. Harusnya ukul, ya, harusnya ukul. Kemudian ukhud, ya. Kemudian apakah boleh mengatakan ukul? Tidak boleh, karena di situ ada 2 pertemuan hamzah. Harusnya begini. Jadi ada 2 opsi. Opsi yang pertama hamzah, yang kedua berubah menjadi huruf mad. Opsi yang kedua hamzah, kedua hamzah tersebut dihapus. Jadi tidak ada opsi ukul. Tidak ada opsi ukul, ya. Opsinya harus ukul atau kul. Dan yang paling sering digunakan adalah yang kedua hamzah, baik hamzah wasol atau tumun hamzah fa'il, kedua-duanya dihapuskan. Yang sering kita dengar adalah kulnya, kulu washrobu, kulu washrobu. Kemudian khud juga sama, wa khudh biyadika zigzan fadrib bihi wala takhnas, seperti yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya. Kulu khudhu zinatakum inda kulli masjidin, dan seterusnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk sesi kali ini. Kita akan lanjutkan lagi bagian yang kedua berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.